Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Cynthia Rompas kembali menemani Anda dalam program Ngopi. Ngopi kali ini saya kedatangan salah satu tamu yang sangat spesial, yang pastinya sosoknya sudah tidak asing lagi. Nih ya, kalau kita lihat dari artikel Kompas.com pada November 2023 lalu, sebuah artikel berjudul "Demi sesuap nasi, usai pensiun, Jenderal TNI Dudung menjawab, saya mau ngajar dan juga bertani." Setelah purna tugas pada November 2023 lalu, sepertinya cukup lama ya sudah tidak mendengar lagi kabar dan juga aktivitas dari Jenderal TNI Dudung. Kita ingin tahu nih, apakah benar Jenderal TNI Dudung Purnawirawan yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988 ini sibuk bertani dan juga bercocok tanam dan juga mengajar? Bagaimana kalau kita langsung menyambutnya? Selamat malam Pak Dudung, apa kabar? Silakan. Kepala Staf Angkatan Darat 2021 hingga 2023, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdul Rahman. Ya. Apa kabar Pak Dudung? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Sepertinya semakin energik nih saya kalau melihat ini ya. Semakin sehat. Semakin sehat. Pak Dudung, benar sekarang sibuk bercocok tanam dan juga ngajar ya? Ya, saya kan sebagai Ketua Senat Guru Besar di STHM. Kemudian saya juga sekarang banyak aktivitas pertanian lah, sehingga banyak kegiatan-kegiatan seperti di beberapa daerah di Purwakarta, di Karawang. Ya intinya saya ingin membesarkan para petani-petani. Rupanya jadi petani itu enak rupanya. Enak ya? Udaranya segar ya Pak Dudung ya? Udaranya segar. Kalau ngajar masih juga ngajar? Ya ngajar juga sama. Di beberapa perguruan tinggi, kemarin saya juga ke Malang ngajar bagaimana cinta tanah air, bagaimana wawasan kebangsaan, bagaimana sistem bela negara. Saya ingin menggugah para pemuda-pemuda agar bangsa ini semakin kuat dan semakin maju, itu aja. Amin. Pak Dudung, tapi apa sih yang membedakan saat beraktivitas menjadi kasat dan sekarang sudah purna tugas tapi juga tidak diam di rumah, artinya terus berkarya? Ada yang membedakan nggak Pak Dudung? Yang membedakan yang jelas waktu kan. Kalau waktu jadi kasat kan saya harus on time. Jam 7 saya harus sudah di kantor. Betul. Disiplin karena saya dilihat anak buah kan. Dan sekarang tidak jadi kasat, saya ya bebas. Mau udah sholat subuh, mau tidur lagi, mau saya lihat pekarangan, paling lihat burung, lihat ikan, lihat tanaman-tanaman bonsai dan sebagainya. Terutama lihat cucu. Wah, cucu saya punya 2 lagi lucu-lucunya. Jadi menghabiskan waktu dengan keluarga ya Pak Dudung ya. Oke, Pak Dudung, ini kan sebagai seorang tentara dengan segala kesibukan ya. Kalau dulu sebagai kasat saya yakin dan percaya pasti dari pagi sampai malam itu aktivitasnya nggak berhenti ya. Nah, saat purna tugas ini apa yang paling Bapak rindukan? Saya yang paling merindukan itu adalah berkumpul dengan prajurit. Kata Jenderal Sudirman, tempat yang terbaik bagi seorang pemimpin itu di tengah-tengah prajuritnya. Oke. Saya paling suka lihat prajurit, sehingga saya sering kunjungan-kunjungan ke beberapa daerah. Saya hanya ingin ketemu bagaimana perasaan mereka, bagaimana ungkapan-ungkapan mereka. Makanya saya sampaikan kepada para pemimpin, kalian jadi pemimpin yang harus diharapkan, diidolakan, dikagumi. Dan kedatangannya itu betul-betul diidam-idamkan oleh mereka. Bukan jadi pemimpin yang ditakuti oleh mereka. Tetapi harus disegani dan dihargai oleh mereka. Dan juga mengayomi pastinya ya. Nah, sekarang apa yang kira-kira menjadi strategi ketika Pak Dudung rindu atau ingin berada di para prajuritnya? Kira-kira ngapain tuh? Ya, saya paling bernyanyi, bermain musik. Ya, saya lihat bisa baca-baca media bahwa sekarang apa yang dilakukan oleh prajurit-prajurit saat ini. Begitu, ya bersemangat lah. Termasuk saya monitor juga bagaimana perkembangan di Papua dan tugas-tugas lain. Apa sih sebenarnya yang diharapkan Pak Dudung saat purna tugas ini? Harapan kepada prajurit-prajurit Pak Dudung? Ya, kepada prajurit, tingkatkan profesionalisme tentunya, dan saya yakin mereka sudah paham apa yang harus mereka lakukan karena proglasi sudah diatur oleh pimpinan Angkatan Darat saat ini. Kemudian yang kedua, jangan lupa pesan saya yang dulu bahwa prajurit yang bagus itu adalah dicintai oleh rakyatnya.
Tetapi lebih hebat lagi kalau prajurit itu mencintai rakyatnya. Wah, luar biasa sekali ini. Pak Dudung selain bercocok tanam, bertani, dan juga main musik tadi ya, dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga. Pak Dudung menjadi guru besar di Sekolah Tinggi Hukum Militer. Ini apakah memang bidang pendidikan juga mengedukasi menjadi bagian keinginan dari Pak Dudung yang selama ini mungkin belum pernah terrealisasi gitu? Ya jadi begini Mbak, saya kan dibesarkan di lingkungan militer. Bapak saya dulunya pejuang, kemudian saya masuk ke akademi militer, dan pendidikan saya militer. Rupanya saya pelajari bahwa setelah nanti di tingkat letkol ke atas, maka kita akan berinteraksi dengan masyarakat sipil. Yang tentunya ilmu pengetahuannya juga pasti akan lebih general kan begitu. Maka waktu itu saya pas tingkat mayor, letnan kolonel, saya kuliah lagi S1. Kemudian saya mayor jenderal, saya kuliah S2. Bahkan saya langsung kuliah sampai doktor. Dan terakhir saya dapat predikat gelar profesor. Artinya bahwa suatu ketika nanti saya berinteraksi, suatu ketika kita berdialog dengan para pimpinan-pimpinan yang setingkat kita nggak terlalu ketinggalan. Karena bahasa militer itu selalu berbicara bahasanya pokoknya kan begitu. Nah ini tekanan-tekanan ini kita hindari sehingga kita lebih luas lagi lah di dalam berbicara seperti itu. Oke, nih ya, kalau kita bicara seorang Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, pastinya pemirsa juga sudah tak asing lagi dengan sejumlah prestasi. Pak Dudung, kalau Pak Dudung saat masa kecil memang memiliki cita-cita untuk menjadi anggota TNI, nanti boleh ya diceritain ke kita ya? Tetap bersama kami di Ngopi. Saya buka ya. Saya bilang, Pak, permisi Pak. Sini dulu, kamu lapor dulu. Nah rupanya mungkin emosi ditendang. Telepon ini 55 biji, wah pada berserakan. Kalau Pak Dudung setelah purna tugas bercocok tanam, bertani, dan juga mengajar. Kalau saya sambilan nih Pak Dudung, saya dari jam 2 pagi tadi sudah masak. Jadi chef khusus untuk Pak Dudung. Nah ini surprise sebenarnya nih. Kira-kira Pak Dudung berkenan nggak ya kalau saya kasih kue buatan saya? Iya. Boleh dibuka dulu Pak Dudung, saya buka ya. Wah, ketawanya seru sekali. Emang ada momen apa sih? Ini pemirsa, ini adalah kue klepon dan ini rasanya memang enak sekali. Tapi kalau tadi Pak Dudung kayaknya penuh dengan happy gitu loh, penuh dengan tawa. Apa sih sebenarnya menceritakan kue klepon di mata Pak Dudung? Ada cerita khusus? Jadi begini Mbak, tahun 81 Bapak saya meninggal. Nah kemudian ya kan orang tua tuh anaknya ada 8, saya nomor 6. Bapak nomor 6? Ya saya nomor 6, saya punya adik perempuan 2. Nah kemudian bapak saya juga seorang PNS yang ya golongannya juga rendah lah di Bekang itu. Dan tentunya berdampak kepada ekonomi kan. Saya melihat ibu itu berjualan dan sebagainya. Nah kemudian ibu tuh berjualan pastel, klepon, kemudian donat. Nah saya melihat kondisi ekonomi ibu seperti itu, maka saya nganter koran Mbak. Nganter koran? Ya jadi loper koran. Seorang Dudung Abdurrahman, semasa kecil itu ya? Jadi saya ngambil di Cikapundung sampai ke Jalan Turangga. Dari jam 4 pagi nanti pulang jam 8, karena sekolah saya kan siang. Nah kemudian saya nganter klepon. Sambil nganter koran? Enggak, setelah pulang nganter koran, saya kan masih ada waktu. Kan sampai jam 12 tuh masuk sekolah. Jam 8 itu saya nganter klepon ke Kodam 3. Ke Taman Lalu Lintas, ke SMP Muslimin. Nah ada suatu cerita,
Saya ngantar telepon ini ke Kodam 3 Siliwangi. Lewat pintu belakang, pintu 2 itu. Biasanya saya permisi Pak. Karena biasa sudah tiap hari langganan. Biasanya yang jaga, oh silakan Dek. Nah suatu ketika. Sorry, umur berapa itu Pak Dudung? Dia umur sekitar 12 tahunan 12 tahun ya. Nah suatu ketika mungkin yang jaga ini penjaganya baru, ini tamtama baru yang jaganya itu. Saya bilang, Pak permisi Pak, sini dulu, kamu lapor dulu. Nah rupanya mungkin emosi ditendang. Telepon ini 55 biji, wah pada berserakan. Saya sedih loh dengernya loh Pak. Akhirnya saya ambilin. Saya ambilin sambil saya bilang, nanti saya kalau jadi tentara, saya tidak seperti itu kepada rakyat. Nah di situ tekad saya jadi tentara tuh di situ tuh awalnya tuh. Oh, jadi ada cerita khusus. Ada ceritanya. Pak Dudung pengen jadi tentara karena memang mengalami hal-hal tertentu. Kue klepon inilah yang berjasa. Yang berjasa untuk Pak Dudung ya. Oke. Dan ibunya yang dikirimin sampai sekarang masih hidup. Oke, masih Ibu Nardi. Masih tahu cerita Pak Dudung seperti ini ya. Pak Dudung, tapi sebenarnya kalau Pak Dudung begitu happy mengingat masa lalu, itu kan sebenarnya cerita sedih ya Pak Dudung ya. Apa yang membuat Pak Dudung begitu semangat untuk menggapai cita-cita Pak Dudung? Bahkan kalau saya katakan dengan prestasi Pak Dudung, ini melebihi dari cita-cita kali ya saat waktu kecil itu ya. Ya artinya menurut saya begini Mbak, untuk meraih suatu cita-cita itu saya sering punya prinsip. Yang tak mungkin itu harus menjadi mungkin. Dan yang ada di depanmu, sekalipun yang ada di sekelilingmu, itu tidak berarti apa-apa dibanding ada dalam diri kita sendiri. Artinya saya harus berjuang. Tidak semudah membalikan telapak tangan kalau kita ingin sukses. Kan seperti itu. Dan tidak ada yang mustahil ketika kita ada perjuangan pasti akan bisa lah kalau kita serius. Nah kalau mendengar cerita Pak Dudung ini kan mungkin saya bisa menelaahnya, apakah ini yang menjadi salah satu alasan ataupun yang membuat Jenderal Dudung ini begitu lentur dengan rakyat, begitu lentur dengan prajuritnya? Ya memang menurut saya bahwa saya kan berangkat dari kepedihan, berangkat dari orang yang nggak punya, sehingga saya sering melihat bahwa orang-orang yang menderita itu perlu banyak bantuan lah ya begitu. Sehingga begitu juga kacamata saya kepada prajurit. Saya tekankan kepada seluruh pimpinan-pimpinan Angkatan Darat waktu saya kasat. Yang hebat itu kamu dicintai oleh anak buahnya. Tapi lebih hebat lagi kalau kamu mencintai anak buahmu. Karena mereka itu ada yang terdepan. Kalau kalian saya bilang unsur-unsur pimpinan, kamu paling berapa kali sih kamu tugas ke Papua? Ya, tugas ke manapun, tapi mereka berkali-kali ke Papua, berkali-kali dia tugas operasi. Komandan paling ganti hanya setahun 2 tahun, tapi mereka puluhan tahun melaksanakan tugas. Oleh karenanya cintai dia, sayangi dia, saya bilang, dan bahagiakan dia. Bahagiakan dia itu mungkin itu yang berat ya, ketika betul. Tidak ada ketulusan di situ ya. Nah itulah yang menjadi penyebab Pak Dudung begitu tulus mencintai prajurit Pak Dudung. Pak Dudung, ini ceritanya begitu mengunggah, humanis sekali gitu ya. Apakah ini juga yang membuat Pak Dudung kala Indonesia, kita tahu dari 2019 sampai 2022 kita mengalami masa sulit pandemi COVID-19. Pak Dudung juga kalau saya tidak salah ingat diberikan tugas khusus oleh Presiden Jokowi saat itu. Bagaimana Pak Dudung menghadapi hantaman, tantangan yang saat itu situasinya tidak menentu dan gelap gitu ya? Karena kita tidak pernah mengalami hal seperti itu. Kuncinya satu Mbak, kita pemimpin harus tenang. Makanya di dalam disertasi saya pada saat saya ngambil S3 adalah tinjauannya adalah manajerial tentang leadership. Jadi Green Human Resources Management, bahwa memimpin itu harus dengan hati, bahwa memimpin itu harus dengan kelembutan, bahwa memimpin juga itu dengan perasaan, dengan empati yang tinggi kepada prajurit. Jadi pada saat saya dilantik kasat, ada 2 pesan dari beliau kepada saya, Pak Dudung. Pasca COVID-19 ini
masyarakat terdampak masalah ekonomi. Oleh karenanya, yang pertama, tingkatkan profesionalisme prajurit. Yang kedua, bantu masyarakat untuk mesejahterakan. Oleh karenanya saya membuat 7 perintah harian Kasat. Saya sampaikan kepada seluruh prajurit yang kelima dan keenam. Yang kelima, TNI Angkatan Darat harus mengerti menguasai kesulitan-kesulitan rakyat dan harus menjadi solusi. Dan yang kedua, TNI Angkatan Darat dimanapun berada dan bertugas harus berdampak, dirasakan oleh masyarakat. Nah, hal-hal yang secara teknis yang kita lakukan yaitu jadi lahan-lahan tidur yang selama ini tidak diolah, banyak kan lahan-lahan militer itu kita olah, ada yang tanam jagung, padi dan sebagainya, itu hasilnya untuk masyarakat. Karena banyak yang mereka terdampak. Dan kemudian banyak juga kita membantu pemerintah food estate, ketahanan pangan, kemudian manunggal air. Dan manunggal air ini saya dengan Kasat sekarang nih Pak Maruli itu. Jadi beliau waktu Pangdam Udayana saya Kasat. Saya support betul. Dan rata-rata di sekitar NTT itu betul-betul bahkan ada masyarakat termasuk bupatinya di Nusa Tenggara Timur Selatan mengatakan, Pak, selama dunia ini ada belum pernah ada air yang naik ke gunung. Biasanya masyarakat sana kalau ngambil air itu 3 km sampai 5 km pakai kuda, kemudian jalan kaki. Sekarang air sudah ada di rumahnya masing-masing. Jadi berdampak ya? Berdampak. Kemudian biasanya air itu, biasanya mereka itu bercocok tanam jagung itu hanya 1 tahun 1 kali panen, kemudian hanya dinikmati hanya untuk bertahan hidup. Ini 1 tahun bisa 3 kali. Dan ratusan hektar bisa kita buat. Wah, luar biasa. Itu banyak yang kita lakukan dengan Pak Maruli. Makanya saya dukung betul waktu saya jadi Kasat ke Pak Maruli. Banyak hal-hal yang lain dia lakukan juga. Baik, apa yang paling sulit saat itu, Pak? Menurut saya tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Kalau kita tenang, kalau kita ikhlas, kalau kita pasrah, tidak ada yang sulit. Saya belum pernah mengalami hal-hal yang sulit. Semuanya bisa saya kerjakan. Ikhlas dan pasrah ya? Bahagia, ikhlas dan pasrah. Kalau gitu kita makan dulu, Pak. Sebelum saya mau minta Pak Dudung kasih kisi-kisi. Seperti apa sih pemimpin yang hebat untuk masa ke depan dan juga untuk Indonesia pastinya? Ayo Pak, dicicip. Ini dalamnya gula. Pemimpin ke depan, saya berharap pemimpin yang kuat. Tidak lagi sudah memikirkan kelompok maupun golongannya, tapi pemimpin yang memikirkan tentang bangsa dan negaranya untuk semakin maju. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ngopi dan juga masih bersama Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Pak Dudung, saya juga pingin dong jadi pemimpin yang hebat. Apa sih Pak kisi-kisi menjadi pemimpin yang hebat? Kalau menurut saya menjadi pemimpin yang hebat itu rata-rata sebetulnya kalau dari segi ilmu semua mereka punya. Jadi ada 11 asas kepemimpinan, 13 prinsip kepemimpinan, 16 sifat-sifat kepemimpinan. Semua pemimpin itu secara teoritis punya itu. Tetapi yang lebih menonjol sebetulnya bagaimana kita membawa mereka itu kemudian ikut kita. Salah satunya adalah bagaimana kita berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik. Berbuat baik kepada mereka. Artinya kita tidak lagi harus berprasangka buruk kepada orang lain. Kita berbaik sangka aja kepada orang lain. Jadi cari 1001 alasan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya, dan saya tidak bisa memberikan kunci sukses bagaimana kunci sukses yang baik, tapi saya bisa memberikan kunci kebahagiaan. Caranya apa? Menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain. Maka kebaikan itu akan kembali ke kita gitu ya Pak Dudung. Pak Dudung, ada artikel dari kompas.id tertanggal 7 November 2023.
Dikukuhkan jadi guru besar, Jenderal Dudung tekankan pentingnya perubahan corak kepemimpinan militer. Jenderal Dudung Abdurrahman menekankan kepemimpinan di militer tidak bisa disamakan dengan era perang dunia. Militer sekarang harus humble, empatik, dan mengayomi. Memang bisa, Pak? Oh, bisa. Itu yang saya katakan, Green Human Resources Management itu saya katakan kepada para unsur-unsur pimpinan militer di Angkatan Darat. Saya bilang, kamu jangan pernah berubah kamu memimpin. Karena sebetulnya kalau kita menguji aslinya seseorang, itu mudah. Seperti Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16, mengatakan, untuk menguji keasliannya seseorang itu gampang. Kasih kewenangan, kasih dia jabatan. Makanya setiap kamu menjabat, kamu jangan merasa berkuasa. Kalau sudah merasa berkuasa, pasti kesewenang-wenangan yang nanti akan muncul. Kan begitu? Bisa. Jadi siapapun kalau kamu terima tamu, siapapun yang minta bantu sama kamu, itu resiko. Karena jabatan itu adalah amanah. Betul. Yang harus kita lakukan. Betul. Kan begitu kan? Betul. Sehingga jangan merasa kemudian pejabat, kemudian sudah berubah sikap. Bahkan sewenang-wenang seenaknya saja seperti itu yang tidak bisa dilakukan ya. Nah, Pak Dudung, kalau tadi Pak Dudung sempat membicarakan begitu banyak dukungan, support yang Pak Dudung berikan kepada Pak Maruli. Menurut Pak Dudung saat ini seperti apa Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Pak Maruli? Ya, Pak Maruli itu menurut saya kan itu kader saya juga. Jadi saya sangat dekat sama dia. Banyak bercandanya kalau sama dia. Tetapi satu dari sekian perguruan tinggi yang saya kenal sama Pak Maruli ini, dia di samping dia profesional dalam bidang kemiliterannya dan dia mencintai prajuritnya, yang terutama saya suka sama dia, dia peduli kepada rakyat. Jadi sangat jarang kalau menurut saya yang begitu mengorbankan dirinya. Kayak dia buat pompa air, kemudian ya pompa hidran dan segala macam. Itu uang sendiri. Artinya uang usaha-usaha dari mana-mana. Mungkin menggunakan CSR-nya dari beberapa bank atau kawannya. Tapi untuk rakyat. Makanya saya melihat itu waktu saya jadi Kasat. Oke Maruli, saya dukung. Perlu berapa saya bilang. Support penuh ya. Begitu juga waktu saya jadi Kasat juga. Saya kan ada program yang membooming. Artinya begini, Babinsa masuk dapur warga. Saya bilang zaman seperti ini masih ada rakyat yang kelaparan. Masih ada rakyat yang rumahnya bocor. Saya langsung video conference dengan Babinsa. Saya bilang, kamu keliling. Jadi Babinsa itu masuk ke warga, bawa beras, bawa makanan. Kepada masyarakat yang hari ini memang sedang tidak makan. Ini yang sedang. Jadi saya dengan dia klop lah. Artinya. Dan juga terjun langsung ya Pak terjun Dudung langsung. Ya. Sehingga berdampak lah kita membantu. Dan dirasakan warga pastinya. Pak Dudung, ini kan Indonesia di tahun 2024 akan memiliki pemimpin baru. Kepemimpinan seperti apa menurut perspektif Pak Dudung yang paling mumpuni, yang paling sesuai untuk rakyat Indonesia? Ya, menurut saya kita hadapi sekarang masalah yang krusial itu adalah masalah geopolitik, geostrategi. Ya, terjadinya perang Ukraina, siapa yang menyangka, termasuk ketegangan antara China dengan Amerika. Nah, menurut saya memang perlu sosok-sosok yang memang, yang pertama dia harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Karena itu penting kalau menurut saya. Kita lihat di Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Syria, Afghanistan, Yaman, Mesir, satu agama, satu daratan, tapi terjadi konflik yang berkepanjangan. Artinya menurut saya ini yang harus kita jaga. Indonesia 17.000 pulau. Berapa kemudian 6 agama dan berbeda-beda suku. Ini yang harus kita jaga. Oleh karenanya cari sosok yang pemersatu, tetapi ya yang jagoan, ya petarung dan pemberani tentunya kalau menurut saya untuk mengambil keputusan. Karena saya katakan pemimpin itu harus berani mengambil keputusan.
Kalau keputusan itu benar berarti bagus, kalau salah masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Itu pemimpin. Pemimpin ke depan saya minta pemimpin, saya berharap pemimpin yang kuat. Pemimpin yang betul-betul tidak lagi sudah memikirkan kelompok maupun golongannya, tapi pemimpin yang memikirkan tentang bangsa dan negaranya untuk semakin maju. Oke. Jadi memang itu adalah harapan dan juga cita-cita dari seorang Dudung Abdurrahman. Pak Dudung, kalau kemarin kita lihat di debat-debat Capres dan juga Cawapres sudah ada debat pertama, kedua, dan ketiga. Yang terakhir itu kan ngomongin soal pertahanan. Nah, kalau saya ngobrol sama Pak Dudung nih pasti harus ngobrolin soal pertahanan juga dong ya. Kira-kira kalau menurut Pak Dudung di debat kemarin itu kan sempat disinggung juga soal pertahanan. Ada tidak yang perlu dikritisi dari isu-isu yang sempat mencuat dalam debat kemarin menurut Anda? Ya, kalau menurut saya kemarin serintas saya baca bahwa saya lihat bahwa dikritisi bahwa masalah pertahanan ini menurut Pak Prabowo itu kan tidak boleh terbuka. Ya, karena menurut saya itu benar. Artinya ya selama ini kita ada, kalau kita RDP itu kan kita selalu minta tertutup. Artinya di situ banyak kerahasiaan yang tidak boleh orang lain itu tahu. Kita coba lihat tayangan di berita negara luar, kan kita tidak pernah tahu tentang antara parlemen dengan Kementerian Pertahanan membuka begitu vulgar, karena itu ada hal-hal yang sangat rahasia. Tidak saja dilihat dari anggaran, tetapi dari alutsista yang akan kita beli maupun yang kita punya. Itu kan sangat rahasia. Sekalipun misalnya ada orang asing yang datang ke kantor saya, misalnya waktu Mabesat, itu tidak semudah begitu saja. Dia harus melalui screening dulu di Mabes TNI. Harus dicek dulu kepentingannya apa, berapa hari, waktunya berapa lama. Jadi ada hal-hal yang prinsip yang memang tidak semua orang boleh tahu. Ya itu. Ini di dalam Kopassus saja nih ya. Itu sama-sama militer nih. Di situ ada Den81, ini ada Kopassus di dalam situ. Ini juga dia tidak bisa masuk ke situ karena apalagi di luar, apalagi orang luar gitu. Menurut jadi saya memang faktor keamanan, dan itu lagi-lagi untuk jaga. bangsa dan negara kita. Nah, kita juga seperti latihan, taktik yang kita kembangkan. Itu juga tidak serta-merta kita sampaikan kepada mereka. Kan begitu ya. Pak Dudung, bicara soal kepemimpinan nih. Saat ini kan sudah ada putra-putra terbaik bangsa yang maju berkontestasi dalam Pilpres 2024. Kalau dari perspektif Anda pribadi, bagaimana Anda membaca sosok-sosok ini? Kalau saya lihat dari 3 paslon nih kan ya, nomor 1 itu Pak Anies ya. Betul. Pak Anies itu saya pernah sama-sama Pangdam. Saya Pangdam, Pak Anies gubernur. Ya, jadi saya tahulah bagaimana Pak Anies. Pak Prabowo, saya kenal beliau itu Letnan 2. Jadi saya Letnan 2, beliau Danjon 328, tugas operasi di Timur-Timur. Dan batalion itu kemudian batalion terbaik pada saat penugasan. Saya tanya ke beberapa perwiranya di sana di 328. Rupanya memang kesejahteraannya luar biasa, satuan itu. Kemudian banyak peralatan-peralatan yang memang diadakan oleh Pak Prabowo sendiri secara pribadi. Dan termasuk militansinya beliau. Dan bahkan beliau itu kemudian karena keberhasilannya dapat sekian pucuk senjata, kalau tidak salah beliau mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari mayor ke letkolnya. Saya kagum lah sama beliau. Bahkan kemudian pada saat saya kapten, beliau kolonel, dan beliau pun mengagendakan beberapa perwira-perwira muda, dikhususkan bahasa Inggris selama 6 bulan di Jakarta di Kopassus, kemudian diberangkatkan ke luar negeri untuk mengambil S2. Bahkan lulusan-lulusan SMATN
disekolahkan langsung ke Amerika maupun ke Inggris. Artinya kepedulian untuk meningkatkan sumber daya manusianya itu luar biasa lah kalau menurut saya. Kemudian saya bertemu lagi, saya sudah gubernur, beliau Menhan. Akademi militer begitu dibangunnya begitu megah sekarang. Artinya beliau berpikir bahwa kita jangan kalah sama West Point. Karena West Point begitu megah, bangsa kita adalah bangsa yang besar. Ya. Kita tunjukkan kepada dunia luar bahwa bangsa kita juga memiliki akademi militer yang hebat. Dan bukan hanya akademi militer, saya lihat AU, AAL itu dibangun sama beliau. Dan semakin terasa pada saat saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan beliau Menhan, apapun permintaan-permintaan saya kepada beliau, alutsista yang kita inginkan. Jadi yang tadi kita singgung masalah pertahanan, masalah alutsista, banyak yang tidak paham. Sebetulnya alutsista itu kita sendiri yang mengusulkan, jadi Kepala Staf Angkatan. Jadi bukan keinginan Pak Prabowo sebetulnya. Jadi keinginan kita sebenarnya. Jadi beliau tuh hanya melanjutkan saja, memesankan, dan terus harus sesuai dengan keinginan kita. Dan selama ini kita terpenuhi, termasuk rumah-rumah prajurit, program yang ada di kita, beliau tambahkan, termasuk rumah sakit di seluruh Kodam diperbaiki, babinsa, motor-motornya, termasuk kaporlap yang selama ini prajurit kekurangan, beliau dipenuhi karena beliau tuh memang dari dulu saya lihat sangat mencintai kepada prajurit. Beliau paling senang kalau sudah dengan prajurit. Dan beliau itu kalau boleh saya mengatakan kalau dadanya dibelah itu merah putihnya itu masih jam 12. Jam 12 itu berkibarnya itu masih semangat, masih berkobar-kobar. Dan beliau pemberani, jagoan, dan beliau politik luar negerinya juga oke. Karena saya beberapa kali ke luar negeri dengan beliau, diplomasinya sangat andal. Kemudian Pak Ganjar ya, saya pernah gubernur Akademi Militer 2 tahun. Beliau gubernur Jawa Tengah. Kalau beliau melalui proses pilkada, saya tanpa pilkada. Jadi saya juga tak paham bagaimana lingkungan sekitar masyarakat. Bahkan saya tanya kepada pangdamnya, ada beberapa pangdam waktu saya jadi kasat, bagaimana tentang gubernur. Saya seluruh provinsi saya tahu bagaimana gubernur-gubernur yang bagus berkoordinasi dengan kodamnya. Ya, kalau di Jawa yang bagus itu Ibu Khofifah tuh bagus tuh. Pak Ridwan Kamil juga oke lah ya itu. Artinya menurut saya membantu memberikan kontribusi kepada kodam sehingga bersinergi di dalam tugasnya. Termasuk saya lihat sekarang muncul ada pemimpin muda ya. Pemimpin muda yang jadi cawapres. Saya terkadang menurut saya kok umur 36 tahun dibilang muda gitu ya. Kalau menurut saya tua itu. Artinya begini Mbak, Bung Tomo yang memimpin pertempuran di Surabaya, arek-arek Surabaya itu tanggal 10 November 1945. Bung Tomo itu lahir 3 Oktober 1922. Artinya pada saat memimpin pertempuran, beliau itu baru 23 tahun. Jadi anak-anak muda mungkin sudah waktunya kalau menurut saya itu. Kemudian Pak Harto, Mbak, Jenderal Sudirman dulu. Jenderal Sudirman tuh umur 31 tahun sudah memimpin gerilya. Sementara Soekarno dan Hatta itu harus diungsikan. Tapi dia memimpin gerilya demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah bergerilya, maka 1 Maret 1949 Soeharto, Letnan Kolonel yang dilahirkan tanggal 8 Juni 1922. Kemudian beliau pertempuran tahun 1949 usianya
itu baru 28 tahun. Ya, jadi 1921 beliau lahirkan, 28 tahun kan berarti usianya. Letnan Kolonel itu 28 tahun dulu. Sekarang Letnan Kolonel sudah rata-rata 45 tahun. Makanya saya pernah jadi Danrindam. Kamu kalau Letnan Kolonel ngurus makan aja prajurit nggak bisa, berhenti kamu jadi Letnan Kolonel. Karena Pak Harto dulu Letnan Kolonel udah berani nyerang Jogja, nyerang Belanda. Umur 42 tahun Pak Harto udah berani nyerang Irian Barat. Dengan situasi yang seperti itu. Jadi kalau menurut saya 36 tahun menurut saya tua lah. Artinya cukup. Dan rata-rata saat ini para pemilih ini rata-rata kan kaum milenial nih. Ya, hampir 60% milenial. Udah kita lihat Bung Tomo, Mbak. Budi Utomo. 1908. Para pemuda-pemuda yang menciptakan Jogjapayong, Celebosong, Ambon dan sebagainya. Ya. Mereka bangkit. Jadi bangsa ini kita dijajah 350 tahun oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang. Hanya memerlukan 37 tahun Indonesia merdeka karena pemuda-pemuda itu bangkit. 1908, kemudian 1928, kemudian 1945. Hanya 37 tahun. Oke, Pak Dudung, saya penasaran nih. Pak Dudung sekarang sudah purna tugas, sudah santai-santai lah, bisa ngomong cucu, bisa bercocok tanam, bisa mengajar. Jika nanti suatu saat Pak Dudung ada panggilan kembali untuk mengabdi negeri ini, Pak Dudung bersedia nggak? Tapi ditahan dulu, jawabnya nanti di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Ngopi. Dan kalau udah ngopi, jadi damai. Jadi gitu damai. Ya? Makanya syairnya ada yang sedang ribut, ada yang sedang bertikai minum kopi, pasti langsung damai. Yang penting pondasinya adalah kebinekaan, tiangnya adalah persatuan dan kesatuan, atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ngopi. Ada pertanyaan yang menggantung nih Pak Dudung. Kalau Pak Dudung ada panggilan, diminta untuk kembali mengabdi untuk bangsa dan negara ini, Pak Dudung bersedia? Jadi begini Mbak, kalau menurut saya jabatan itu kan amanah dari Yang Maha Kuasa. Ya artinya kita datang ke sini karena Tuhan, kan gitu. Sering saya katakan Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Kalau misalnya saya dapat kepercayaan, misalnya dari pemimpin pemerintah lah ya, misalnya dari Pak Jokowi misalnya, ya pasti saya akan laksanakan dengan sepenuh hati, apapun jabatan itu. Karena saya tidak pernah bermimpi tentang jabatan itu. Dan saya juga tidak pernah berharap tentang jabatan. Waktu saya Gubernur Akademi Militer, Pak Andika itu Kepala Staf Angkatan Darat. Padahal banyak bintang 3 yang memenuhi syarat untuk menjadi pengganti beliau. Tapi nyatanya saya yang menggantikan beliau. Jadi itu saya katakan yang tak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Yang penting saya bekerja dengan tulus, ikhlas, dan saya loyalitas tegak lurus saat itu kepada Pak Jokowi waktu saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi siap apapun nanti jikalau ada panggilan tugas ya Pak Dudung ya. Pak Dudung, apa pencapaian yang saat ini, sampai saat ini sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Pak Dudung sudah berhasil menggapainya? Ya, itu tadi saya katakan saya merasa puas saya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, terutama masalah kesejahteraan prajurit, ya, dan masih ada beberapa hal yang akan dilanjutkan. Saya yakin Pak Maruli ini dengan saya itu 11-12 Mbak, jadi gak jauh beda beliau itu. Dan beliau itu sampai sekarang masih telepon saya. Masih telepon saya minta petunjuk, bimbingan, arahan. Ya luar biasa lah kalau menurut saya. Jadi saya juga berharap banyak bahwa Angkatan Darat akan majulah dipimpin oleh Pak Maruli. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami apa sih harapan dari seorang Pak Dudung kepada bangsa dan negara kita, dan juga harapan Pak Dudung kepada masyarakat Indonesia?
Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun bertugas dan berada, yang pertama saya mengucapkan terima kasih selama saya berdinas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Begitu besar kontribusi masyarakat kepada TNI Angkatan Darat, sehingga temanya hanya satu, TNI Angkatan Darat di hati rakyat. Kedepan harapan saya bahwa situasi politik saat ini dengan adanya pemilu, tentunya yang penting pondasinya adalah kebinekaan, tiangnya adalah persatuan dan kesatuan, atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa kita didirikan tidak semudah membalikan telapak tangan, karena penuh dengan pengorbanan cucuran darah dan air mata oleh para pejuang-pejuang kita. Maka persatuan dan kesatuan harus tetap kita jaga. Bangsa ini sudah begitu maju di era kepemimpinan Bapak Jokowi, Presiden kita. Ini menurut saya harus kita lanjutkan, sehingga kita akan semakin maju dan kita bersaing dengan negara-negara maju yang bisa kita berkompetisi juga dengan negara-negara lainnya. Kedepan 2045 maka ada bonus demografi. Ini yang menjadi harapan bagi kita semua, dan anak-anak muda mari kita mulai bangkit dan mari kita berjuang demi kemajuan bangsa dan negara kita. Pak Dudung, ini kan Pak Dudung sangat produktif sekali. Saya dengar Pak Dudung juga menciptakan lagu ya. Syair-syairnya ini dari mana Pak Dudung? Jadi dulu waktu saya Pangdam Jaya, Mbak. Jadi Pangdam Jaya itu kan lagi rame-ramenya kita dengan FPI. Jadi ribut-ributnya, pemasangan baleho dan sebagainya. Dan saya berpikir waktu itu udahlah, kita nggak usah ribut-ribut. Mari kita damai, kita minum kopi, pasti langsung damai. Dan kopi itu kan yang sampai saat ini pun ini begitu membuming lah di Indonesia itu. Dari kalangan manapun pasti ngopi, pasti minum kopi. Dan kalau udah ngopi jadi damai. Jadi gitu damai. Makanya syairnya ada yang sedang ribut, ada yang sedang bertikai, minum kopi pasti langsung damai. Oh, jadi ini syairnya Pak Dudung buat sendiri. Wah. Liriknya ada di aransemen sama teman saya. Kemudian saya menciptakan lagu ini, akan menyanyikan ini, saya menghadap presiden loh, Mbak. Menghadap presiden, karena kan presiden ngopi. Jadi beliau tuh tertawanya. Jadi memang silakan, ada cerita di balik lagu yang Pak Dudung ciptakan ini ya. Iya. Dan ada makna khusus juga sebenarnya ya. Nanti boleh dinyanyiin ya Pak Dudung ya? Boleh. Nah itu kan presiden ngopi, sampai tukang sapu juga ngopi. Semuanya ya. Ngopi. Dan tujuannya adalah agar tercipta kedamaian. Ya, terima kasih sekali lagi Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang sudah membagikan perspektifnya yang luar biasa, memberikan kita juga makna baru sebagai seorang pemimpin dan juga kebaikan yang sudah Pak Dudung berikan untuk negara ini. Terima kasih sudah bergabung di Ngopi. Dan saudara pingin tahu lagunya seperti apa? Lagu yang diciptakan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman seperti apa? Kita saksikan bersama. Dudung Abdurrahman. Bangun tidur pagi-pagi nggak perlu pakai mandi, langsung saja kita bikin kopi. Di kantor ada masalah, atasan marah-marah, nggak perlu gelisah, ambil kopi saja. Ada yang sedang ribut, ada yang sedang pilpres, minum kopi pasti langsung damai. Bapak security begadang sampai pagi, karena minum kopi berhasil tangkap pencuri. Diaduk-aduk, dikocok-kocok, jangan lupa bikinnya sambil goyang. Dikocok-kocok, diaduk-aduk, ditiup-tiup sambil diseruput. Presiden
Gubernur Ngopi, Pak Camat ngopi, RT RW juga ngopi, Pak TNI ngopi, Pak Polisi ngopi, Pak Satpam ngopi, Pak Hansip juga ngopi, Pak Tani di sawah, pelajar di sekolah, pada suka kopi semua. diaduk, diaduk-aduk, dikocok, dikocok-kocok, ditiup, ditiup-tiup. Woi, ribut baik, ngopi Ngopi dong. Pak Anies ngopi, Pak Prabowo Ngopi, Pak Ganjar ngopi, Bawaslu juga ngopi, KPU ngopi, moderator ngopi, presenter ngopi, kameramen juga ngopi. Siapa orangnya, dari mana asalnya, pada suka kopi semua. Apapun kerjanya, dimanapun tempatnya, ayo kita ngopi semua.